Raptor Macet, dan Endless Battle. Nah, kalau kalian pakai hero-hero core ya, mungkin pernah pakai combo item ini, atau malah jadi item wajib, karena memang popularitasnya lagi bagus banget. Ini tentu berkat efek luar biasa yang dihasilkan, dimana Raptor Macet dan juga Endless Battle sama-sama menghasilkan true damage, dan kalau digabungin menjadi sangat besar, bahkan mencapai 60%-an. Pokoknya bikin para tanker lawan itu lumayan menderita kalau kena damage-nya. Jadi Raptor Macet bukan cuma mempermudah proses farming doang, lebih dari itu malah bisa dipakai sebagai tambahan damage yang nggak bisa disepelekan. Kalau kita perhatikan nih, memang sekarang ini item lifesteal khususnya yang bertipe fisikal, Endless Battle begitu mendominasi, mengalahkan Ice Claw ataupun Bloodlust X. Rose Gold Meteor dan Wind Swing. Efek yang dihasilkan oleh kedua item ini bakal sangat kalian rasakan ketika hero kalian itu sekarat atau darahnya itu tinggal dikit. Jadi untuk Wind Swing, efeknya adalah damage reduction atau pengurangan damage. Sedangkan Rose Gold Meteor akan memberikan shield plus menyerap damage dari musuh. Bahkan mungkin bisa jadi masih sanggup nge-kill lawan ketika darahnya tinggal dikit. Cocok untuk jenis hero apa nih kira-kira? Tentu saja secara logika ya, cocok untuk hero-hero fighter. Namun gak menutup kemungkinan bisa juga digunakan untuk assassin ataupun marksman. Demon Hunter Sword Golden Staff. Combo item ini juga bisa dibilang gak kalah populer dari combo item lain. Item itu adalah Demon Hunter Sword atau DHS dan juga Golden Staff. Kombinasi item ini menjanjikan DPS mematikan berkat attack speed dan damage berdasarkan persentase HP musuh. Cocok banget untuk melumat fighter ataupun tanker yang punya ketahanan tempur tinggi. Nah, kalau Golden Staff itu membuat basic attack-nya lebih terasa hingga 3 kali lipat, sementara Demon Hunter Sword menghasilkan damage dari sisa HP hero musuh. Akibatnya apa? Tentu tank ataupun fighter yang biasanya punya HP tebal jadi serasa lebih empuk. Walaupun kenyataannya sekarang banyak yang mengcombo DHS dengan Corrosion Shield ya, supaya mendapatkan tambahan efek slow ke musuh. Jadi selain attack speed, juga musuh bakal dibikin slow motion ketika bergerak. Tapi itu untuk beberapa hero aja, karena tetap aja combo DHS dan juga Golden Staff masih jadi pilihan utama untuk hero-hero seperti Kari, Cloud, atau kalau fighter biasanya sering dipakai adalah user badang. Dominance Ice Thunderbell. Udah pernah coba combo item ini? Nah, kalau belum, mungkin bisa kalian coba ya habis nonton video ini. Kerasa banget efeknya, karena keduanya kalau digabungkan bisa jadi andalan dalam hal crowd control. Nah, jadi Dominant Ice mampu mengurangi attack speed lawan, sehingga akan sangat cocok untuk melawan hero-hero dengan good attack speed. Karena kita tahu kebanyakan hero-hero yang jadi meta saat ini mengandalkan attack speed. Bahkan para user-user Leslie aja sekarang pakai attack speed, nggak kayak dulu. Andalannya adalah critical, yang sekali door darah kita itu hilang setengah. Nah, sekarang bagaimana dengan Thunderbell? Jadi item ini akan memberikan efek slow range pada musuh, sehingga kedua item ini kalau dikombinasikan akan sangat sempurna dan mampu menjadi pertahanan kuat bagi hero tanker. Twilight Armor Immortality. Para user tanker sejati pasti udah gak asing sama kedua item ini. Twilight Armor bisa mempertahankan hero tanker dari serangan lawan yang berhadapan satu lawan satu. Selain itu, ada peningkatan mana yang bisa bikin user tanker lebih leluasa spam skill tanpa khawatir kehabisan mana. Dan yang jadi favorit tentu dari pasifnya, dimana kita hanya menerima physical damage hingga 900 poin aja dalam 4 detik. Ampuh banget kalau item ini dipakai di late game.
Dimana biasanya kalau udah late game itu kan hero-hero carry lawan udah pada jadi, damage-nya juga udah mencapai ribuan. Sehingga kalau kita pakai item ini, ya damage mereka cuma mentok di 900 saja. Dan kalau Twilight Armor digabungkan dengan Immortality, jelas lebih perkasa lagi. Selain dapat tambahan maksimum HP dan juga physical defense, kita juga bisa hidup dalam 2 detik setelah kematian, serta mengembalikan 15% HP dan juga shield ketika bertarung. Jadi selain susah di kill tim lawan dari Twilight Armor, juga nanti kalau misalnya kita harus mati, ya nggak khawatir, karena bisa hidup lagi asalkan nggak lagi cooldown. Lightning Rankeon plus Calamity Reaper. Calamity Reaper adalah item dengan skill unik yang mampu memberikan true damage. Sedangkan Lightning Rankeon merupakan item yang dapat memantul dan cocok untuk tipe-tipe hero magic ya, yang bersifat area atau AOE, seperti Gord, Valir, Chang'e, dan lain-lain. Nah, kalau kedua item itu dipakai bersamaan, akan menambah radius dari true damage yang dihasilkan oleh Calamity Reaper. Dan yang berperan dalam penambahan radius ini adalah Lightning Rankeon. Cocok banget deh pokoknya kalau menghadapi war besar ya, apalagi tim musuh itu lagi deket-deketan. Divine Glaive dan Genius Wand. Dan pasangan item ini andalan untuk serangan mage ke hero-hero paling tebal semoba analog, yaitu Tanker. Genius Wand merupakan item dengan kemampuan untuk mengurangi magic defense musuh. Kemudian Divine Glaive adalah item dengan magic penetration yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita pakai item ini secara bersamaan, tentu akan dapat dengan mudah menyerang hero tanker sekeras apapun. Namun perlu diingat, combo item ini akan lebih cocok kalau dipakai oleh mage dengan burst damage seperti Valir, Aurora, Harley ya, atau Eudora, Chang'e, dan lain-lain. Nah, kira-kira itulah tadi ya beberapa item, baik itu item physical, item defense, maupun item magic yang cocok banget kalau di combo satu sama lain. Jadi silahkan kalian bebas berpendapat mengenai hal ini ya. Apapun itu, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.